Oke, halo semuanya. Jumpa kembali di dalam seri pembelajaran tentang pemrograman web dasar. Baik, di kesempatan video ini kita coba akan mempelajari belajar lanjutan tentang modul HTML dasar ya, HTML dasar khususnya bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman web dasar. Pada video-video sebelumnya yang sudah saya buatkan di sini, dari pertama belajar membuat web, apa itu teknologi website, pengenalan HTML dasar, kemudian membuat web dengan HTML lanjutan, kemudian sampai yang video keempat adalah bagaimana belajar membuat HTML lanjutan satu. Ini video yang 4 buah ini itu berdasarkan semuanya dari modul yang telah saya bagikan dari bab 1 sampai dengan bab keempat atau sampai dengan ini ya praktek yang keempat. Praktek di keempat itu kita sudah belajar bagaimana menerapkan anchor atau hyperlink ya pada navigasi halaman profil sebuah halaman web sederhana. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya tentang bagaimana kita merancang sebuah halaman web atau bahasanya mengorganisir halaman konten sebuah website yang istilahnya kurang lebih dia akan berbentuk seperti ini. Yang nampak di sini adalah nanti kita akan mempilahkan bagaimana yang di bagian header-nya, di bagian footer, di bagian sidebar ada main space dan terdiri dari konten dan artikel dan juga ada navigasi yang berkaitan yang berhubungan dengan nanti ada menu navigasinya. Kita akan belajar bagaimana membuat halaman web yang struktur konten apa halamannya nanti akan seperti ini dengan menggunakan HTML atau bahasa HTML ini ya, bahasa HTML pada aplikasi website. Nah, nantinya halaman website kita ini target di sini adalah kita akan mendapatkan sebuah aplikasi halaman web dengan bentuknya seperti ini. Ini sudah diterapkan CSS ya. Nanti setelah selesai HTML baru kita masuk ke dalam CSS-nya. Kurang lebih dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ini hasil akhir nanti yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan yang bentuknya seperti ini. Nah, eh, saya balik lagi ke materi awal yang sebelumnya kita sudah pelajari bahwa ketika kita membuat sebuah aplikasi website, tentu kita yang pertama adalah melakukan perancangan kira-kira bentuk halaman web yang akan kita buat kurang bentuknya seperti apa atau desainnya seperti apa. Kalau misalkan kita patokkan kepada halaman web yang bentuknya seperti ini, tentunya nanti kita akan membuat rancangan kurang lebih seperti ini. Ada bagian atas sebagai header dan ada bagian menu. Ini diapit dengan header kedua-duanya. Kemudian ada halaman konten, ada konten 1, konten 2, dan konten 3. Kemudian di samping ada halaman yang disebut adalah sidebar. Sidebar ini kalau desainnya itu bisa di kiri atau di kanan, ataupun misalkan dua-dua bagian bisa kita tambahkan. Nah, ini ada dua sidebar, kemudian di bawahnya adalah ada halaman footer atau halaman paling bawah sekali. Kalau merujuk kepada halaman website yang bentuk hasil akhirnya seperti ini, tentunya adalah desain atau konsep awal perancangannya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita membangun halaman web ini dengan menggunakan bahasa HTML atau istilahnya ini ya, dengan mengorganisir halaman konten. Bagaimana caranya? Kita akan coba pelajari hari ini. Semoga nanti ini akan menjadi satu landasan atau satu hal awal ketika kita mau membuat sebuah halaman web. Berarti ya dasarnya seperti ini. Ada header, ada navigasi, ada konten, artikel, footer, ada sidebar. Jadi ini harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, di dalam HTML, kalau di sebelum ini ada disebutkan, sebelum HTML5, untuk mengelompokkan suatu halaman HTML yang memiliki konten yang seperti ini, itu dengan menggunakan div. Itu ya, ini kalau yang sebelum HTML5. Nah, di sini kalau mau mengelompokkan misalkan bagian header, bagian sidebar, bagian footer, atau mengelompokkan yang kurang lebih bentuknya seperti ini, ada bagian-bagiannya, itu kalau dulu itu menggunakan div.
Kalau sebelum HTML5 ya. Kalau ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada misalkan kita mau buat header, kita berikan keterangan kodenya adalah div ID sama dengan header. Kalau nav berarti kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah yang HTML5 ke bawah. Nah, ini istilahnya sebelum hadirnya HTML kelima. Dia akan mengorganisir konten kurang lebih bentuknya seperti ini, menggunakan tags elemen div. Div yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, sejak HTML5 hadir, di versi HTML5, kita tidak lagi menggunakan yang namanya div yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau membuat bagian-bagian yang ada di dalam halaman website kita, kita tinggal memilih atau mengelompokkan sebuah elemen itu dengan menggunakan semantik HTML. Artinya kalau kita lihat di sini, di sini kalau di HTML5 kalau mau buat header, ya udah tinggal panggil elemen header. Kalau mau buat menu navigasi, tinggal kita berikan panggil elemen nav. Kalau mau buat misalkan ada sidebar di samping kiri atau kanan sebuah halaman website, maka tinggal kita panggil elemennya adalah asid yang bentuknya seperti ini kodenya. Dan begitu juga kalau misalkan kita mau membuat sebuah konten yang berisi artikel 1, artikel 2, berarti kita tinggal menggunakan elemen artikel. Kalau di bawah sekali bagian footer, kalau kita mau buat footer di dalam HTML5, kita tinggal panggil elemen footer. Nah, ini eh, elemen-elemen inilah nanti yang akan kita coba praktekkan ya, yang akan kita praktekkan sehingga kita nanti akan membuat menu rancangan kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, untuk bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk memulainya, bagaimana cara mengkodingkannya supaya kita bisa membuat yang bentuknya seperti ini? Ada halaman satu, ada misalkan ada bagian header, ada bagian navigasi untuk menu, ada bagian konten, ada bagian sidebar, dan di bawah ada bagian footer. Nah, kita akan coba mempraktekkannya kalau di dalam modul itu ada di bagian praktek yang kelima. Jadi nanti silakan disesuaikan saja. Nah, untuk memulai praktek pada bagian ini, pastikan hal yang bagian praktek keempat ini sudah dilakukan ya. Ini sudah dilakukan. Jadi kalau belum dilakukan selesai melakukan praktek keempat ini, itu belum bisa lanjut untuk yang praktek yang kelima sebenarnya. Jadi makanya untuk mahasiswa itu soal atau tugas yang saya berikan seminggu sebelumnya yaitu praktek 1, praktek 4 itu tolong dilakukan terlebih dahulu. Kalau tidak melakukannya maka tidak bisa melanjut ke praktek yang kelima nantinya untuk yang mengorganisir halaman atau bagian-bagian halaman web yang kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan coba mempraktekkannya secara langsung bagaimana mengorganisir halaman website sehingga nampak yang bentuknya menggunakan elemen-elemen yang bentuknya seperti ini. Oke, kita langsung kamu praktekannya. Baik, yang pertama kita coba langsung mempraktekkannya ya. Kalau kita buka di Visual Studio Code, ini saya tutup dulu file project saya yang lainnya, saya close folder, kemudian saya buka yang sampai ke praktek keempat ya. Sampai praktek keempat dia sudah ada di sini, saya sudah simpan perkuliahan. Oke. Kode praktek. Oke, ini saya buka aja. Oke, ini dia. Ini ya, artinya ini adalah hasil dari praktek sampai dengan bahagian yang praktek keempat ya, yang praktek keempat kurang lebih kodenya seperti ini yang sudah kita buatkan. Yang sudah pada tahap adalah menambahkan anchor text ya atau hyperlink ke dalam halaman web kita. Ini kalau kita buka websitenya kurang lebih dia bentuknya seperti ini ya. Masih berantakan memang karena kita belum menerapkan CSS-nya. Di sini sudah ada hyperlink, sejarah, geografis, kemudian wisata. Dia sudah ada lebih kurang seperti ini. Jadi
Untuk melanjutkan bahagian ini sekali lagi tolong selesaikan dulu sampai di praktek keempat ya, sampai di bagian di sini. Kalau belum selesai praktek keempat, maka tidak bisa melanjutkan yang materi yang ini ya, yang bahagian yang apa namanya, yang praktek kelima ini. Oke, saya sekarang ini ya di dalam ini saya close saja. Oke. Sekarang saya akan coba menjelaskan bagaimana kita dari kode ini hit kalau mau diberi ini title, saya tambahkan title saja. Title kota Banda Aceh. Oke, saya close save. Ini adalah bagian dari source code sampai ke bahagian praktek keempat. Sekarang kita akan coba pilahkan dari yang sudah ada hasil yang bentuknya seperti ini. Kita akan buatkan bagian-bagian yang mana header, yang mana konten, yang mana sidebar, dan yang mana footer. Sehingga membentuk dengan urutan kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Atau kalau di dalam modul kita akan menavigasikan halaman apa istilahnya membuat struktur halaman web sehingga jadi bentuknya seperti ini atau ini dia ini yang bentuknya seperti ini. Kita akan menambahkan elemen header, main, asid dan footer dan artikel yang nanti jadinya halaman website dia akan berbentuk seperti ini. Bagaimana caranya? Kita langsung akan mempraktekkannya di dalam source code langsung. Baik, yang pertama adalah kita akan membuat bahagian header-nya terlebih dahulu. Kalau kita lihat website hasil rancangan kita, di bagian di sini, yang termasuk di dalam header di sini adalah dua bagian ini. Bagian ini dan bagian ini. Dua hal ini itu masuk ke dalam bagian header. Ini rancangan website kita. Jadi di sini nanti akan ada di sini di bagian pertama, berarti ada dua bagian ya. Di bagian pertama ini nanti akan ada gambar, kemudian di bagian kedua ini nanti ada menu. Dua bagian ini itu kita kelompokkan dalam bagian header. Header ya. Header nanti istilahnya dia akan berada di bagian atas. Nah, pengelompokannya seperti apa? Pengelompokan kita buatnya seperti ini. Kita buka source kodenya, berarti kita anggapannya adalah kode di bagian di sini, antara di sini sampai ke sini, itu kita bungkus dalam elemen header. Caranya seperti ini. Caranya adalah kita buatkan di sini setelah body, ketikkan di sini adalah atau saya berikan ini ya, kalau mau memberikan komentar di dalam HTML dia kodenya seperti ini. Komentar itu dia tidak akan dieksekusi oleh komputer, tapi dia berisi keterangan source kode kita. Misalkan buatkan header ya. Header. Oke, saya buatkan header. Di bawah saya panggil elemen headernya header. Yang di bawah enter, close. Oke, jadi header. Nah, kita sudah membuatkan elemen untuk header. Nah, karena buka header elemennya di sini dan tutupnya di sini, berarti kedua bahagian ini yang memang jadi dua ini antara satu dan dua atau di dalam web itu adalah bahagian ini dari sini sampai kemari kita akan jadi kelompokkan dia ke dalam bahagian header. Berarti kita tinggal pindahkan source kodenya. Yang ini kita tinggal Ctrl X, kita tinggal pindahkan dia berada di dalam header. Nah, artinya dua hal ini berarti sudah di dalam header. Ini sudah selesai kita buatkan pengelompokan yang pertama, yang bagian di sini. Saya berikan warna kuning ya, kalau yang sudah berhasil kita kelompokkan, saya berikan misalkan dia warna kuning, ya seperti ini. Nah, kayak ini udah jadi. Nah, sekarang kita lihat lagi hasil rancangannya. Di sini di dalam header itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah untuk menampilkan gambar atau gambar di atas, bagian kedua adalah menu. Nah, di dua bahagian ini kita nanti akan pisahkan supaya dia bisa tergabung dalam dua bahagian. Kalau kita lihat di dalam struktur desain di sini, pengelompokannya adalah kalau header dia dalam satu bagian, kemudian untuk menu yang bentuknya seperti ini itu dia dikelompokkan dalam bagian sendiri. Nah, nantinya menu yang akan kita buatkan dia hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini ya, kalau ini ya, Mbak, dia akan jadi bentuknya seperti ini, menu. Dia akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk membuat bentuknya seperti ini, berarti kita menggunakan elemen nav. Nav itu navigasi. Nah, berarti kodenya seperti ini.
untuk menu ini ya, kita berikan komentar eh buat menu navigasi. Jadi elemen menunya nanti dari misalkan yang ini ya, yang apa namanya, yang UL ini kita akan jadikan dia sebagai menu. Caranya seperti apa? Kita tinggal panggil elemen nav. Enter, nah nav, navigasi yang ini ya. Jadi tinggal dipindahkan saja yang menu 1, 2, 3 ini tinggal kita pindahkan, nah kelompokkan dia di dalam nav. Nah, diperhatikan di sini adalah bahwa nav ini untuk kelompok bagian yang untuk khusus untuk menu. Sedangkan dia tetap masih berada di dalam header. Seperti saya sampaikan tadi, dua bagian ini tetap dalam header. Tetapi di dalam header ada bagian yang kita buatkan lagi, yaitu untuk navigasi menunya. Yang bentuknya kurang lebih seperti ini di atas. Nah, sampai ke dalam tahap ini, pengelompokan untuk yang pertama yaitu header, kita sudah selesai. Saya ulang kembali, di dalam elemen header itu ada bagian untuk navigasinya. Jadi nanti ketika misalkan kalian misalkan mau membuat ada menu, ada bagian lagi yang di dalamnya misalkan setelah menu ada apa lagi di sini ya silahkan disesuaikan saja dengan pengelompokan yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, oke. Nah, berikutnya yang kita lakukan lagi adalah untuk bagian kontennya. Nah, kalau kita lihat di sini bagian konten di sini, dia di sini di bawah di sini isi website dari konten asid atau sidebar yang di kiri yang bentuknya seperti itu diapit dalam satu bagian besarnya, yaitu main. Atau istilahnya itu kalau dalam CS namanya kontainer ya, satu kontainer khusus yang memang dia diapit kurang lebih bentuknya seperti ini. Baru nanti di dalam satu bagian utama ada bagian untuk konten yang berisi artikel 1, artikel 2, dan di kirinya ada bagian untuk yang menu sidebar-nya. Jadi kita akan buat pengelompokan yang kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari gambaran desain ini, kelompok besarnya adalah dari main di sini sampai sebelum adanya footer. Ini ya yang footer di bawah. Jadi kalau kita lihat desainnya, kodenya, ya kodenya seperti ini. Berarti dari sini sampai dengan ini itu semuanya berada di dalam main yang bentuknya seperti ini. Baru nanti di bawah yang untuk yang pemerintah Kota Banda Aceh ini baru kita jadikan sebagian bahagian footer yang di bawah. Berarti ketika kita lihat desain gambaran seperti ini, main di awal di setelah menu sampai sebelum footer. Berarti kita ngetik codingnya seperti ini. Dari sini sampai kemari itu adalah bagian main. Berarti kita ngetiknya kayak gini. Kita ketiknya kayak gini. Kita buat komentar lagi. Buat bagian utama web. Yaitu kita tinggal ketikkan panggil elemen main. Oke, main. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, main ini karena dimulai dari sini sampai dengan kemari, ini kita pindahkan saja. Kita pindahkan dia nutupnya bukan di awal di situ, kita nutupnya sampai sebelum footer. Ini kan jadi footer nanti. Berarti kita tinggal di sini kita pindahkan mainnya sampai di sini. Oke, saya balik. Oke, di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti kalau kita klik main, dia buka di sini sampai ke bagian sini. Jadi semua yang ada di dalam main ini, itu berada di dalam bahagian ini, main. Nah, baru berikutnya setelah kita berhasil buat main, sebelum footer ini, berarti ini main konten, baru kita lihat lagi ke bawahnya. Di dalam main di sini itu ada satu bagian untuk konten ini, satu bagian lagi nanti untuk yang misalnya untuk bagian sidebar. Kalau di kolom itu berarti ada dua kolom kalau menggunakan tabel. Ada kolom 1, ada kolom 2. Tapi kalau misalkan kita menggunakan struktur HTML5, kita tinggal menggunakan source code membagi ini ada div konten, nanti ada di dalam kontennya ada artikel, dan beberapa artikel. Jadi kalau kita melihat struktur desain seperti ini ya, kita tinggal memainkannya kodenya seperti ini. Setelah main,
Di situ nanti kita tinggal mengetikkan untuk yang membuat pengelompokan yang pertama ya, yang pengelompokan pertama khusus untuk konten. Ini ya, khusus untuk konten ini. Nah, kita buatnya kodenya seperti ini. Buatnya adalah dengan cara ketikkan ini ya, ketikkan div ID sama dengan konten. Div bentuknya seperti ini. Nah, kenapa misalkan ada kita berikan nama konten? Karena nanti konten ini atau kalau nggak mau diberikan sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi karena nanti kita akan menerapkan ke dalam CSS, bagusnya itu diberikannya langsung. Karena ini nanti konten ini dia pengelompokannya berarti dari halaman di sini sampai dengan kemari itu masuk ke dalam pengaturan konten semuanya. Jadi ID ini kalau mau diberikan boleh, kalau nggak diberikan dulu nggak apa-apa. Tapi nanti ketika misalkan kita buat CSS itu harus diberikan di sini. Oke, berarti yang menjadi halaman konten yang mana? Yang dari sini sampai dengan ini ya, wisata. Wisata bentuknya seperti ini. Nah, sampai yang seperti ini. Sedangkan ini nanti di bagian yang di ini, yang Banda Aceh ini, itu akan menjadi bagian asid yang di samping yang bentuknya seperti ini. Oke, nah sekarang berarti kita pindahkan div-nya ini. Div ini kita pindahkan, kita letakkan sampai ke sini. Nah, jadi kalau kita lihat dia bentuknya seperti ini div-nya. Ini kalau misalkan kita blok ngetik kode manual, dia akan ada di dalam bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Oke, saya pindahkan geser ke samping. Oke. Nah di sini kita udah buat untuk yang bagian konten yang pertama ini. Ini bagian konten. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Di dalam konten itu ada artikel 1, artikel 2, dan artikel 3. Kalau kita lihat hasil websitenya, dia nanti akan jadi seperti ini. Ada artikel tentang sejarah, ada geografis, ada wisata. Jadi, ibaratnya ada subnya lah, ada sub di dalam ini ada artikel 1, artikel 2, dan beberapa artikel sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau untuk membuat hal seperti itu, berarti di sini tadi kita membuatnya adalah pemanggilan sejarah. Jadi kalau kita klik yang bentuknya seperti ini, kita klik geografis kan menuju ke grafis gitu. Kalau kita klik sejarah menuju ke sejarah. Jadi kita pindahkan, ubah sedikit kodenya menjadi seperti ini. Ini kita ganti menjadi artikel. Jadi di sini akan menjadi artikel yang pertama. Nah, di sini nanti kalau misalkan ini yang sejarah, kita pindahkan itu menjadi artikel yang pertama. Ini artikel yang pertama. Dia berada dalam div, jangan di luar div. Ini. Jadi ini kita pindahkan, dia berada masih dalam div, tapi di dalam artikel yang pertama. Kita pindahkan saja ini. Kita pindahkan, ini saya pindahkan, oke. Dia berada di dalam konten yang pertama, artikel 1. Seperti ini. Nah, nanti ketika misalkan H2 ini mau dipindahkan tetap di sini boleh atau mau dipindahkan ke sini juga boleh. Misalkan seperti ini ya. Ini ID ini kita jangan memanggilnya nanti jangan langsung menuju ke ini ke apa namanya ke H2-nya tetapi langsung ke dalam pengelompokan artikel dia langsung. Jadi ini dipindahkan saja. Ini dipindahkan menjadi ID sejarah yang bentuknya seperti ini. Nah, ini udah jadi untuk yang bagian artikel yang pertama. Artikel yang kedua dan ketiga dan seterusnya itu tinggal disesuaikan saja. Misalkan geografis. Geografi ini dari sini sampai kemari. Itu adalah untuk bagian yang artikel yang berikutnya. Jadi tinggal dipanggil saya seperti ini. Ada artikel lagi. Oke. Nah, udah ini perkelompok kedua. Ini tinggal di copy paste saja. Ini tinggal dipindahkan. Pindahkan ke bagian yang ini. Bagian yang artikel yang kedua. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ini ya, ada bahagian untuk yang artikel yang ketiga. Yang ketiga, yang ini. Yang ini kalau geografis ini dipindahkan saja. Ini H2 ini pindahkan menjadi ini, geografis. Kemudian untuk wisata,
Wisata itu kalau kita lihat dari struktur ininya, dari apa namanya, dari website kita yang jadi kurang lebih seperti ini nanti jadinya, dia terbagi dalam sub yang berikutnya. Jadi ada pengelompokan lagi dia. Ada wisata secara garis besar seperti ini, dan dia ada wisata satu, ada wisata kedua, dan seterusnya. Jadi nanti ketika misalkan ada pemilahan seperti ini, misalkan ini kan artikel yang untuk wisata. Di dalamnya ada sub lagi, ada pantai satu Lampu U, ada pantai Pasir Putih, istilahnya ada sub-subnya sendiri. Di sini kan tidak digambarkan yang bentuknya. Jadi kalau untuk mengelompokkan yang kurang lebih ada bahagian di dalam artikel tadi, kita membuatnya kodenya seperti ini. Pertama, kita buatkan dulu untuk yang artikelnya. Oke. Nah, ini berarti ini khusus untuk artikel wisata. Artikel wisata berarti dari tutupnya ini artikel. Oke. Saya pindahkan tutupnya dia di sini sebelum div. Sebelum div. Ah, di sini dia. Oke, ini berarti masih berada di dalam div. Nah, berarti dari sini sampai kemari ini khusus untuk artikel yang berkaitan dengan wisata. Nah, kemudian ini kan ada wisata pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Wisata kedua, Museum Tsunami. Wisata ketiga, Pantai Uleli. Nah, untuk mengelompokkan dia menjadi satu bagian-bagian, sub-bagian di dalam wisata, kita berikan kodenya adalah ini dia. Untuk yang pertama ini, kita panggil, ini ya, panggil, saya beri keterangan saja, komentar, buatkan bahagian sub-bagian dengan elemen section. Jadi ada seksi 1, section 2, dan seterusnya. Caranya seperti ini. Section, oke. Nah, ini berarti untuk yang Masjid Raya Baitur Rahman. Ini tinggal dipindahkan saja di dalam section. Update di dalam section pertama. Oke. Nah, berikutnya ini juga sama. Ini Museum Tsunami berarti yang section kedua. Section, oke, ini tinggal dipindahkan saja. Museum Tsunami berarti dia ada di section kedua atau konten kedua. Nah, di sini yang Pantai Uleli juga sama. Ini tinggal kita ketikkan section. Dah, ini tinggal dipindahkan saja. Tinggal dipindahkan. Ini sectionnya. Oke. Sudah. Nah, sampai di sini kita sudah membagikan ini. Sudah membagikan di dalam artikel wisata itu ada wisata 1. Ini ya dalam artikel wisata ada section 1 Masjid Raya, bagian sub kedua Museum Tsunami, bagian sub ketiga adalah Pantai Uleli. Jadi nantinya ketika kita buat dia akan berbentuk yang kurang lebih desainnya di sini ada artikel 1, kemudian ada sub artikelnya lagi. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita sudah ini ya sudah berhasil mengelompokkan yang bahagian-bahagian untuk yang ini, bagian ini. Nah, jadi ibaratnya kalau kita lihat hasil akhir websitenya sampai di sini udah selesai. Nah, berikutnya kita akan buat yang bagian di samping ini. Bagian samping asid yang di samping ini. Nah, bagian yang asid yang di samping ini, kalau kita lihat dari ininya, dari struktur ininya, dia ada di posisi kanan yang kurang lebih seperti ini. Ada satu, kemudian ada dua. Tapi kalau kita lihat hasil-hasilnya, kayaknya kan ada dua, ada tiga, ada dua bagian ya. Tapi nanti disesuaikan saja yang desain ini. Ada bagian satu, ada bagian yang kedua. Caranya seperti ini. Ini bagian ini dia berada di luar div. Di luar div konten. Oh sorry, ya di luar div konten atau di dalam ya. Sebentar ya. Saya lihat dulu. Dia berada di luar karena ini ya, div ini ya. Div ini konten kan untuk bagian dia sendiri. Dia terpisah dari div yang ini. Berarti dia di luar div di sini. Berarti kita ngetik codingnya di sini. Ketika div di sini dibuka di sini dan dia tutupnya di sini, berarti disinilah kita akan mengelompokkan bahagian untuk ini ya seedbar. Seedbar. Nah, seedbar. Disinilah kita akan mengelompokkannya. Untuk membuat yang bentuknya yang di samping di sini,
kita akan menggunakan salah satu elemen di dalam HTML5 namanya asid. Asid ya, yang ini ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, asid ini kita akan mengelompokkan, tinggal ketikkan aja di sini. Panggil elemennya asid. Oke, ini saya hapus. Nah, kurang lebih seperti ini, asid. Oke, nah ini kita tinggal pindahkan. Ini figur ini kayaknya belum ini ya. Oke, ini tinggal pindahkan ke dalam ini, ke dalam asid. Nah, akhirnya sekarang dia berdiri sendiri. Dia ada di bagian samping. Samping yang bentuknya seperti ini. Nah, artinya ini kita udah bagian. Nah, ini dia tetap berada di dalam main, jangan di luar main. Karena kalau kita lihat desain, dia berada di dalam main. Oke. Nah, yang terakhir adalah footer. Footer ini, bagian footer. Footer ini kita akan buatkan, tinggal panggil aja di sini. Buat bagian footer di sini, saya beri keterangan bagian footer. Ketika tinggal panggil aja elemennya yaitu footer. Nah, ini tinggal pindahkan aja, berarti dia ada di dalam footer. Ini dia. Jadi dia masih dalam body, Jangan lewat dari sini semuanya. Nah, sampai di sini kita sebenarnya udah berhasil buat nih, udah berhasil buat pengelompokan daripada desain halaman web kita yang bentuknya seperti ini. Kemudian nanti akan jadi desainnya ada bagian header, main content, sidebar, dan ada bagian footer. Nah, di sini kita udah misalkan saya ulang, ini header, ini untuk navigasi, ini untuk main secara keseluruhan sampai kemari sebelum footer. Kemudian ini bagian div konten untuk konten yang bagian ini sampai dia dari sini dia sampai kemari. Kemudian di dalam konten ada artikel 1 tentang sejarah, ada artikel 2 tentang geografis, dan ada artikel ketiga tentang wisata. Ini artikel ketiga. Nah, di dalam artikel wisata ada subartikel lagi, yaitu tentang wisata 1, wisata 2, dan wisata ketiga. Jadi kita mempilahkan seperti itu. Nah, kita sudah berhasil nih, artinya sudah selesai nih mengelompokkan bagian-bagian website dengan bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kita save, kita Ctrl S, waktu kita reload di ininya, ini ya, memang tidak ada perubahan apapun. Dia tetap merujuk ke sini, tidak ada perubahan. Nanti kita akan mengubah tampilan yang misalkan masih belum beraturan seperti ini dengan menggunakan kode CSS. Jadi nanti kenapa bagian ini penting kita mempilahkan? Misalkan ini bagian artikel, bagian section, kita pindahkan dalam bagian-bagian kelompok sendiri. Ketika kita menerapkan CSS nanti itu akan lebih mudah. Misalkan kita mau menerapkan CSS untuk header saja. Jadi kita tinggal nanti di kode header di sini kita tinggal buatkan pemanggilan untuk CSS-nya saja, khusus untuk header. Jadi ketika kita terapkan ke header, ke bagian main, dia tidak akan diterapkan. Misalkan juga untuk kita mau buat terapkan CSS untuk menu navigasi. Karena kita sudah mengelompokkan dia di dalam bagian sendiri, maka ketika kita terapkan CSS untuk menu 1, menu 2, dan menu 3, kita tinggal memanggil di elemen nav di sini saja, di bagian nav. CSS-nya nanti kita terapkan. Jadi dia pengelompokan sebenarnya hubungannya dengan CSS juga nanti. Jadi ketika kita mau terapkan CSS, dia akan lebih mudah dan lebih terstruktur. Oke, ini ya sekilas pembahasan tentang bagaimana membuat pengelompokan bagian-bagian daripada halaman website yang kurang lebih berbentuk seperti ini. Nanti kalau misalkan mau dibuat lagi seperti yang gambar di sini, ini kan gambarnya kan ada dua ya di sidebar ya. Ada sidebar 1, ada sidebar kedua. Kalau yang kita buat tadi kan masih satu sidebarnya, masih satu. Jadi kalau mau dibuat sidebar kedua, tinggal ditambahkan lagi di bawah menjadi asid. Ini untuk yang bagian yang kedua seperti ini. Ini berarti asid yang pertama bagian sidebar untuk yang ini, bagian asid yang kedua untuk yang ini. Untuk yang ini. Nanti isinya ya terserah kita mau berikan apa. Misalkan kita mau buat yang ketiga lagi. Yang ketiga yang bentuknya seperti ini. Ada yang ketiga. Misalkan ada yang asid yang ketiga. Yang bentuknya ada bagian sendiri lagi seperti ini. Kalau mau buat ketiga, tinggal kita tambahkan lagi ke sini codingnya. Asid lagi.
Nah, berarti sudah jadi ada 3, ada 1, ada 2, ada 3. Kurang lebih pemahamannya seperti itu. Nanti kalau misalkan di sini, misalkan di dalam konten, ada di sini misalkan ada bahagian lagi isi konten, misalkan kayak wisata tadi, ada wisata 1, wisata 2. Misalkan di sini di dalam di sini juga ada subnya, berarti di sini tinggal ditambahkan di bagian sejarah di sini. Setelah sejarah, misalkan di sini sebelum UL kita tambahkan section lagi. Section, oke, tutup. Nah, tinggal nanti ditambahkan aja apa isi dari bagian-bagian tersebut. Jadi pengelompokan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mau mendalami lagi pengelompokan-pengelompokan tersebut, bisa dibaca di modul di sini. Kira-kira bagaimana apa itu header footer, kemudian bagaimana cara membuatnya, nav itu buat apa, kemudian di sini ada artikel buat apa, kemudian asid isinya fungsinya buat apa saja, kemudian ada section, ada generic element, ada div. Apa fungsi div? Di sini ada penjelasannya. Jadi dibaca saja di dalam modul, kemudian dipraktekkan. Nah, ini dia. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada span juga. Tadi kita belum menerapkan span. Apa span ini? Tinggal dibaca saja dan dipahami dari pemahaman di sini. Kemudian di sini ada yang apa lagi ya? Oh, udah cukup. Nah, nanti dari praktek kelima sampai dengan praktek berapa ya? Yang kita lakukan tadi itu dari praktek kelima sampai dengan praktek keenam. Dengan praktek keenam. Sehingga hasil akhirnya dia akan berbentuk seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Yaitu hanya sudah bisa membuat bagian-bagian website yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi setiap bagian ini sudah kita terapkan bagian-bagian dengan menggunakan itu tadi. Ada asset, ada artikel, div, dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya nanti yang kita lakukan adalah di video berikutnya kita akan belajar tentang tabel. Jadi bagaimana nanti membuat tabel di dalam website halaman web kita hanya dengan menggunakan perintah-perintah yang sederhana saja. Jadi itu mudah-mudahan bisa dipahami dan ini tolong dipraktekkan karena nanti akan ada tugas yang harus kalian buatkan bagaimana membuat halaman desain website yang bisa dengan menggunakan elemen-elemen HTML seperti yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tolong semuanya modul yang sudah saya bagikan itu tolong dibaca dan dipahami benar-benar, dipraktekkan satu persatu itu dipraktekkan. Jadi sudah lengkap semuanya. Baik, terima kasih. Ketemu di video berikutnya penjelasan tentang tabel di dalam HTML.